orang yang hidup dengan HIV di dalam program. Silakan, siapa yang mau merespon pertanyaan saya? Mas Taslim. Silakan Mas Taslim. Terima kasih Edo. Mungkin pertama yang perlu kita catat bahwa dengan 100.000 orang HIV yang meninggal, dengan lebih dari 500.000 orang HIV/AIDS yang tidak mendapatkan akses ARV, dan lebih dari 60.000 orang dengan HIV/AIDS yang lost to follow up. Ini bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan dan juga bukan sesuatu hal yang perlu dirayakan. Dari awal sejarah itu, kan Hari AIDS pertama kali didirikan itu kan bukan untuk merayakan. Dan dari awal kita nggak pernah secara konteks itu untuk intens. Dari awal kita secara konteks juga nggak pernah melihat Hari AIDS ini adalah sesuatu untuk dirayakan. Bahwa Hari AIDS ini memang untuk mengingat dan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang dengan HIV/AIDS dan juga untuk dijadikan momen untuk refleksi, ya. Terutama refleksi dari teman-teman yang sudah meninggalkan kita. Tapi kan kelihatannya sekarang berbeda gitu. Kita tidak menemukan lagi momen refleksi itu. Yang kita lihat adalah sekarang selebrasi, dan saya juga cukup kebingungan gitu dengan angka-angka yang barusan tadi saya sebutkan, apa yang perlu dirayakan gitu, dan seharusnya kita sekarang ini benar-benar refleksi. Dan dari awal sejarah pergerakan teman-teman Oda ini di awal-awal tahun 80-an itu di Amerika itu kan memang bukan pemerintah gitu yang pertama kali bergerak. Yang bergerak pertama kali itu adalah komunitas. Dan komunitaslah yang memungkinkan gitu pada akhirnya untuk sampai obat-obatan yang sudah ada pada saat itu di Badan POM Amerika, ya, di FDA itu sampai akhirnya dikeluarkan dan menjadi salah satu obat saat ini masih banyak yang kita konsumsi, yaitu AZT. Dan itu kan dorongan dari komunitas, bukan dorongan dari pemerintah. Justru pada saat itu pemerintah yang lama sekali, yang lambat sekali, dan inilah peran komunitas pentingnya di sini. Dan saya juga mau mengingatkan gitu, dari hari pertama juga ini kan udah di acara ini, ya. Ini kan udah sempat menyampaikan pentingnya untuk kita mengingat lagi tentang JIPA, Greater Involvement of People Living with HIV. Terlibatan orang dengan HIV ini bukan sekedar hanya jadi peserta saja, bukan sekedar jadi ada saja, tapi kita harus terlibat di semua level pada saat merencanakan, melaksanakan, mengambil keputusan, evaluasi, dan monitoring. Jangan lupa dengan JIPA, dan sepertinya emang itu yang sudah perlu kita ingat-ingat sekarang. Kita gaungkan lagi di kelas ini dulu. Oke, terima kasih Mas Taslim ya atas insight-nya bahwa perayaan Hari AIDS ini seharusnya bukan hal yang harus dirayakan, tapi kemudian harus direfleksikan. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan terkait dengan apa sih pentingnya kolaborasi mungkin dari Mbak Baby, Mbak Merinda, Natasha, Wahyu Tresna, atau Ari mungkin. Singkat dulu gitu. Dan dari online misalnya siapa ada Mbak Natasha. Mbak Natasha. Mbak Natasha, masih bisa dengar suara saya? Iya, Mas Edo. Jangan di-mute ya? Iya. Halo, ya Mas Edo. Ya, mungkin bisa sedikit sharing Mbak terkait kolaborasi ya. Sebuah kata yang indah, tapi sebenarnya membutuhkan kerja keras kita bersama untuk kemudian ini bisa terwujud. Kira-kira bagaimana Mbak Natasha memandang
apa namanya arti kata kolaborasi ini terkait dengan konteks program HIV dan AIDS selama ini serta perayaan selebrasi Hari AIDS Dunia yang kita tonton bersama-sama ini. Mbak Natasha mungkin bisa share pemikirannya, pendapatnya, itu silakan Mbak Natasha. Ya, Mas Edo, seperti judul dari konferensi pers di siang hari ini gitu ya, selebrasi, apa ya judulnya tadi itu? Ya, jadi artinya kolaborasi di tengah selebrasi gitu ya. Kolaborasi itu seharusnya ya ketika ini merayakan, ya kalau dibilang merayakan juga sepertinya kurang tepat gitu ya. Kita memperingati gitu, memperingati artinya mengingat gitu. Hari AIDS itu ada karena ada orang-orang dengan HIV gitu, ada orang-orang yang sudah meninggal karena AIDS gitu, sehingga kolaborasi itu menjadi penting ketika pemerintah melibatkan teman-teman orang dengan HIV, populasi kunci, komunitas dan lainnya gitu, sehingga apapun itu gitu ya, mau bentuknya selebrasi, mau itu bentuknya peringatan, itu menjadi lebih bermakna gitu. Karena ini tuh bukan tentang mencapai target untuk memecahkan atau mendapatkan rekor muri dan lain sebagainya gitu. Justru dengan adanya selebrasi besar-besaran seperti yang kita saksikan kemarin, itu saya yakin menyakiti banyak hati teman-teman yang hidup dengan HIV. Kalau anak-anak dengan HIV juga bisa bersuara, mungkin mereka juga punya suara yang sama gitu ya. Artinya kolaborasi itu tidak hanya dibutuhkan ketika ada mau disorot media atau apa seperti itu, tapi memang di dalam program penanggulangan HIV di Indonesia, komunitas orang dengan HIV, populasi kunci harus digandeng oleh pemerintah. Maka itu bisa disebut sebagai kolaborasi. Kolaborasi juga tidak berhenti hanya sekedar menggandeng, menghadirkan mereka untuk menjadi pembicara di dalam webinar, seminar, dan acara-acara seremonial lainnya, tapi juga sebenarnya kolaborasi itu menurut saya lebih kepada pelibatan masyarakat sipil gitu ya, termasuk orang dengan HIV dan teman-teman populasi kunci, komunitas, dan semuanya di dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan gitu, karena berdasarkan undang-undang publik gitu ya, kita sebagai masyarakat sipil punya punya ruang untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan, apalagi kebijakan dan keputusan yang akan diambil atau dibuat itu adalah menyangkut masa depan dan kehidupan teman-teman juga. Mungkin seperti itu Mas Edo. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Mbak Natasha ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi itu adalah sebuah hal yang penting, bukan hanya harus dilakukan bagi dan terhadap mereka yang kemudian bisa hadir secara fisik atau bisa bersuara, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kolaborasi ini bisa mengakomodir kebutuhan dari teman-teman anak dengan HIV yang mungkin jelas mungkin memang mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Mas Kresna atau Mas Ari mungkin ada komentar dulu terkait dengan kolaborasi sebelum saya berlanjut ke pertanyaan kedua. Mas Kresna. Iya Mas Edo, dengar suara saya Mas Edo? Jelas Mas Kresna, silakan. Ya, selamat siang teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dalam memperingati Hari AIDS Dunia ini, saya setuju dengan Tasya dan Adit tadi bahwa kata-kata kolaborasi itu merupakan kata-kata yang sangat indah sekali gitu ya, dan akan lebih indah sekali memang misalkan itu diimplementasikan. Cuman sayangnya 30 tahun kita menjalankan program penanggulangan HIV, teman-teman orang dengan HIV atau teman-teman komunitas sedikit sekali terlibat di dalam program-program penanggulangan HIV. Padahal kita ini menjadi salah satu motor dan salah satu mungkin program HIV itu ada karena teman-teman HIV positif. Program HIV itu ada karena dijalankan oleh teman-teman komunitas di lapangan. Tapi sayang sekali pemerintah hanya menjadikan, kalau menurut pandangan saya pribadi, hanya menjadikan
kita ini sebagai pelaksana proyek saja, sedangkan dalam setiap keputusan-keputusan penting yang diambil oleh pemerintah sedikit sekali kita dilibatkan. Contoh gampangnya ada di HIV itu ada panel ahli, dan saya tidak melihat satupun dari teman-teman positif ataupun dari teman-teman komunitas menjadi anggota panel ahli. Sedangkan yang mereka bicarakan itu adalah teman-teman HIV, mereka bicarakan itu adalah kita, teman-teman komunitas, tapi sayang sekali kita tidak dilibatkan. Begitupun dalam pengelolaan pendanaan. Sedikit sekali teman-teman yang diberikan kepercayaan cukup oleh pemerintah atau maupun oleh pihak pemberi dana untuk mengelola dana untuk kita sendiri. Nah ini saya sih berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi, karena sudah cukup lama kita berproses 30 tahun, tapi sayangnya kemajuan yang didapatkan itu hanya sedikit sekali. Saya di Karisma kita menjalankan program penanggulangan dampak buruk nafsa, dan di awal-awal program penanggulangan dampak buruk nafsa ini cukup masif dilakukan oleh pemerintah, dan bisa dilihat dari data yang terakhir, kalau saya tidak salah prevalensi HIV di kalangan pengguna dosis suntik itu sekitar 14%, data terakhir yang saya lihat dari Kementerian Kesehatan. Yang awalnya dulu 20 tahun lalu lebih itu kurang lebih ada di angka 56%. Nah ini kalau menurut kami ini suatu keberhasilan, dan sayangnya keberhasilan ini teman-teman komunitas tidak bisa mengakui itu karena semuanya diambil oleh pemerintah. Sedangkan kita tahu pemerintah hanya melakukan sebagian program yang dilakukan oleh keseluruhan program. Nah ini yang perlu dipikirkan bersama antara kita dan komunitas dan teman-teman di pemerintahan. Dan mesti ada acuan yang jelas antara pembagian tugas yang jelas antara pemerintah dan teman-teman komunitas. Tidak pemerintah mengambil tugas komunitas ataupun sebaliknya komunitas mengambil tugas pemerintah. Tapi yang terjadi saat ini malah sebaliknya, teman-teman komunitas melakukan advokasi kepada para stakeholder dan dan yang seharusnya ini menjadi tugas bersama, bukan hanya tugas teman-teman komunitas. Seperti itu sih Mas Edo. Itu dulu dari saya Mas Edo. Oke, terima kasih Mas Kresna. Mas Kresna bilang bahwa selama ini walaupun teman-teman sudah banyak terlibat dalam program penanggulangan HIV, tapi penempatannya lebih kepada pelaksana program atau hanya sebagai guru. Sementara berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang didapat oleh teman-teman komunitas, itu sebenarnya komunitas ini bisa disetarakan dengan ahli-ahli. Tapi sayangnya seperti kelihatannya Kemenkes itu Kementerian Kesehatan bahkan untuk membentuk panel ahli masih merasa bahwa komunitas ini belum cukup qualified untuk menjadi salah satu anggota dari panel ahli. Coba nanti kita ketika kita punya kesempatan berdialog dengan Kementerian Kesehatan, coba kita tanyakan ini sebenarnya apa kualifikasi dari panel ahli itu, gitu, bisa dikatakan panel ahli. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, buat teman-teman panelis. Kita sering dengar bahwa janji pemerintah Indonesia untuk ending AIDS di 2030. Nah, menurut teman-teman, faktor apa yang sekiranya bisa mendukung dan faktor apa yang bisa menghambat mimpi ini bisa terwujud? Mungkin Mbak Merinda, Mbak Baby, Mbak Tasya, dan Mas Ali nanti ya. Mas Ali masih ada sama kita kan ya? Ini bisa menjawab pertanyaan ini. Saya mulai dengan Mbak Merinda dulu itu. Mbak Merinda, ending age 2030, possible or not possible? Yes. Yeah. Possible or not possible? Sebel. Nah, saya coba sampai Google, itu namanya kolaborasi, definisinya apa ya? Definisi kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang kelompok organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil. Dalam penyelesaian visi bersama harus melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program mencapai tujuan bersama, termasuk berbagi sumber daya dan keuangan. Itu katanya makna kolaborasi. Nah, sekarang kalau kita bicara soal apa yang menjadi faktor pendukung yang menghambat, salah satunya kolaborasi itu dulu. Jadi kalau misalnya memang kalau salah satu faktor pendukungnya adalah kuatnya kolaborasi,
Berarti yang faktor tidak mendukung ya kolaborasi bodong. Nah, kalau kita bicara kolaborasi bodong, ya, menurut saya loh ya, menurut saya itu kolaborasi hanya bisa dimulai apabila ada rekognisi. Rekognisi berarti kita itu diakui bahwa kita ada dan kita dianggap penting dan ahli dalam bekerja sama. Dan nggak harus minta-minta. Nggak, kita bukan minta-minta. Kalau kita harus minta dulu, itu biasa. Makanya kita nggak mau minta-minta. Ya. Nah, sekali lagi, kalau kita berpegang lagi pada prinsip IPA, yang menjadi salah satu solusi dan jawaban dari tantangan program saat ini adalah keterlibatan bermakna dari kita semua, teman-teman orang dengan HIV dan teman-teman yang dikategorikan sebagai teman-teman komunitas populasi penting. Kayaknya kita sudah mulai mengubah terminologi komunitas itu ya. Nah itu mungkin juga menimbulkan hambatan untuk menjalankan kolaborasi itu sendiri. Itu nanti teman-teman coba kita berdiskusi. Nah, sekarang juga pemaknaan OBI, ODA juga sudah mulai kita hilangkan. Mari kita bersama-sama mulai menggunakan teknologi uang itu tanpa disingkat, gunakan dengan kalimat yang benar. Nah, balik lagi pada pertanyaannya. Nah, kita melihat itu ada 5 hal yang menjadi faktor pendukung dan penambah. Jadi sebenarnya itu 5 sisi aja ya. Ada tidak ada berkualitas atau tidak, kuantitinya cukup atau tidak. Tapi soal yang pertama terkait dengan kualitas adalah leadership, kepemimpinan. Sekarang leadershipnya program penanggulangan HIV ini siapa sih? Ada enggak? Itu adalah faktor pertama penentu apakah program ini bisa mencapai pemakaian epidemi AIDS di tahun 2030. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi dan kolaborasi itu mencakup multi stakeholders dan salah satunya adalah bagaimana pengakuan terkait orang dengan HIV bukan dilihat sebagai korban, bukan dilihat sebagai pasien, tetapi merupakan bagian dari solusi dan untuk menjawab tantangan. Yang ketiga, adanya sistem untuk memantau pelaksanaan program dan bagaimana kita mengevaluasi supaya tidak melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana memastikan semua komoditi yang dibutuhkan, khususnya terkait pengobatan antiretroviral, paket-paket pencegahan yang dibutuhkan dalam program-program itu tersedia, terjangkau, bukan masalah harga, tetapi adalah keterjangkauan. Berapapun harganya, apabila dikategorikan murah atau tidak terjangkau, bisa menawan. Yang terakhir adalah pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan, sekarang kita dilihat sebagai pihak yang memang ahli, yang merupakan bagian dari solusi. Tidak ada lagi katanya namanya komunitas minta uang pada donor dan tidak minta uang kepada pemerintah, tetapi merupakan salah satu sektor yang memang membutuhkan resource untuk bisa berkolaborasi menuju capaian akhir epidemi standar 2030. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Mi ya terkait dengan apa sih sebenarnya faktor apa yang bisa mendukung dan menghambat. Tapi tadi belum terjawab pertanyaan saya. Is it something possible or not something impossible? Gimana kalau saya jawab? Saya dulu boleh ya Mbak Beni? Aku itu bikin psikosomatis suara itu benar. Tolong lah itu, tolong. Saya tahu banyak sekali yang ingin bergabung tapi nggak usah ditampilin seperti itulah. Saya secara pribadi itu adalah possible. Kita harus punya optimisme bahwa kita bisa menuju akhir epidemi AIDS dan 2030. Buat saya possible, meskipun sekarang lagi sebel. Oke, meskipun lagi sebel katanya, kata kuncinya tadi, meskipun lagi sebel, tapi Mbak Mi sendiri masih menyimpan optimisme ya, bahwa kemudian kita bisa ending AIDS by 2030. Tapi ya tentu saja tadi, apa catatan dari Mbak Mi itu harus diperhatikan ya, agar rasa sebel ini bisa segera hilang dan berganti menjadi optimisme possible. Oh ya, saya tadi dapat informasi masukan dari tim teknis yang memang ini di situasi pandemi.
kita harus menggunakan masker, tapi ternyata suaranya tidak terlalu jelas. Nah, boleh nggak ya sekiranya nih yang berbicara membuka maskernya? Waktu kita sudah tes kan ya, sudah tes, semua juga sudah di apa namanya ada sudah tes supaya suaranya jelas dan bisa tertangkap oleh dengan clear gitu ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh media. Bagi yang ngomong aja gitu nanti kalau misalnya ini, karena kita tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini. Oke, Mbak Beni, tadi kalau Mbak Beni tadi bilang lagi sebel tapi possible gitu ya. Kalau Mbak Beni gimana nih? Apakah is it something possible atau impossible? Dan apa yang bisa mendukung dan menghambat mimpi ending age 2030 ini bisa terwujud? Mbak Beni, silakan Mbak Beni. Kalau sekarang saya disuruh jawab itu impossible. That's impossible dream. Ya, kalau sekarang, karena sekarang aja janji-janji yang ingin kita capai aja udah jauh banget dari apa yang kita janjikan. Apalagi bicara kolaborasi. Kami atas nama perempuan yang hidup dengan HIV di Indonesia, perempuan ya, sangat kecewa terhadap negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa kekecewaan ini terjadi? Karena yang tadi itu janji-janji untuk ending AIDS itu tanpa adanya pelibatan yang bermakna. Pelibatan yang bermakna tadi sudah dijelaskan. Adanya JIPA, Digital Involvement People Living with HIV. Yang bermakna itu yang mana? Pelibatan bermakna perempuan dan remaja. Bukan hanya sekedar kami diundang di meeting-meeting untuk menjadi pelengkap dalam acara dan untuk kepentingan pelaporan program kepada donor. Tanda tangan selesai. Nggak penting buat kami itu. Yang penting buat kami adalah bagaimana berkontribusi mengangkat fakta-fakta apa yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai perempuan dan bangsa ini untuk tidak terinfeksi HIV, untuk kita angkat dan kita diskusikan apa yang terbaik buat kami, bukan apa yang terbaik buat negara ini, untuk pemerintah ini gitu. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan bersama-sama itu yang dinamakan kolaborasi. Oke, terima kasih Mbak Beni. Kalau Mbak Beni ini punya pandangan yang berbeda, dia bilang untuk saat ini dia melihat ada awan gelap nih antara kita sama ke ending age 2030. Karena sehingga dia bilang bahwa it's something impossible. Tapi sebenarnya dari apa yang disampaikan Mbak Beni tadi, itu masih bisa kita rubah ya. Masih bisa kita, bukan saya dan bukan kamu, kita rubah. Selama ada kemudian komitmen yang jelas untuk perubahan. Coba saya mau dengar dulu yang online dari online nih Mas Ari nih. Mas Ari belum kelihatan mukanya nih. Mas Ari ini koordinator nasional jaringan GWLI. Halo Mas Ari. Halo semuanya, halo teman-teman. Oke. Hai Mas Ari. Mas Ari ini ada pertanyaan saya ini Pak Ari ini terkait dengan kolaborasi, selebrasi, ending age. Pertanyaannya sama Mas Ari. Menurut pandangan Mas Ari, ending age di 2030 itu something possible or something impossible? Dan menurut Mas Ari, faktor-faktor yang bisa mendukung dan menghambat kemudian mimpi kita bersama ending age 2030 itu bisa terwujud? Oke, makasih Mas Edo. Pulang dari sini kita bisa. Oke, silakan Mas Ari. Oke, ya. Makasih Mas Edo. Tadi pertanyaan yang keduanya adalah apa faktor pendukungnya supaya kita bisa mencapai ending age itu ya. Ya, itu tadi sebenarnya kolaborasi gitu. Masalahnya kan kolaborasi yang terjadi saat ini adalah kolaborasi yang dilakukan di ujung jalan. Kalau bisa saya simpulkan gitu ya, di ujung jalan dalam artian gini, ketika barang sudah mau hampir jadi, teman-teman baru dilibatin gitu, dengan waktu yang sangat singkat sekali untuk bisa memberi masukan dalam artian bagaimana kita mau memberikan masukan dalam waktu yang singkat, sementara teman-teman harus mencerna
contoh aja deh kemarin terkait RUN HIV kemarin ya. Itu kita diajak meeting dengan tujuan harmonisasi ya. Harmonisasi, dimintakan masukan segala macam dalam waktu hitungan hari gitu. Dan masukan tersebut tuh harus masukan dalam hitungan hari, dan teman-teman itu kan ya saya saja gitu butuh waktu untuk membaca dokumen yang segitu banyak segala macam gitu. Itu udah menjadi tantangan gitu. Apalagi teman-teman di lapangan juga yang mungkin mereka punya masukan atau segala macam, itu nggak bisa tersalur channelnya segala macam karena memang waktunya yang sangat-sangat sempit sekali gitu. Jadi yang kalau saya bilang sih selama ini, kalau saya bilang kolaborasi tidak ada, tapi selalu kolaborasinya di ujung jalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi pertanyaannya apakah kita possible atau impossible, kalau ngelihat situasi saat ini sih sayang sekali sih, menurut saya sih impossible ya gitu. Untuk yang 2020, untuk tahun 2020 kita impossible, apalagi yang 10 tahun yang akan datang dengan kondisi seperti ini, teman-teman populasi kunci masih dikriminalisasi, masih dikejar-kejar, dan masih dijadikan alat-alat yang biasa digunakan untuk pencegahan masih dijadikan barang bukti. Menurut saya sih nggak akan bisa berhasil. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Ari ya. Tadi Mas Ari juga kembali lagi mengeluarkan kata-kata yang sangat penting dan menarik ya. Kolaborasi di ujung jalan gitu ya. Kolaborasi di ujung jalan. Ini seru juga nih, banyak kata-kata menarik nih buat bahan kampanye kita, kolaborasi di ujung jalan. Dan Mas Ari juga menggarisbawahi bahwa kelihatannya ini impossible. Wah, kelihatannya ada dua pendapat nih antara possible or impossible. Coba kita dengar sekarang Mbak Tasya, ada Mbak Tasya ya. Mbak Tasya masih ada kan Mbak Tasya? Masih ada, Mas Edo. Oke Mbak Tasya, kan tadi kan kita sudah sering dengar janji pemerintah Indonesia ya, begitu indahnya, NDH by 2030. Nah menurut Mbak Tasya sendiri, dari pengalaman Mbak Tasya kemudian mendampingi anak-anak, kita kan sering dengar ya slogan no one left behind. Wah keren sekali itu, no one left behind. Tapi kelihatannya children always left behind gitu kan ya Mbak Tasya ya. Mbak Tasya sendiri melihat kalau NDH terutama khususnya pada anak-anak dengan HIV ya, artinya kita mengharapkan bermimpi tidak ada lagi anak-anak yang terkena HIV. Itu something possible or something impossible Mbak Tasya. Dan kira-kira apa yang bisa mendukung dan menghambat mimpi kita bahwa tidak ada lagi anak-anak yang bisa terkena HIV kemudian hari ini bisa terwujud. Kira-kira apa yang Mbak Tasya kenal Mbak Tasya? Silakan Mbak Tasya. Ya Mas Edo, saya kira saya juga sedikit banyak setuju dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mei, Mbak Baby, juga Mas Ari gitu ya. Kalau ditanya apakah possible atau impossible, sama juga gitu kalau kita melihat situasi seperti sekarang ini rasanya impossible gitu, nanti di tahun 2030 tidak ada lagi anak dengan HIV yang baru lahir gitu ya, karena pencegahan sudah benar-benar dilakukan dan lain sebagainya. Kita perlu ingat bahwa anak itu adalah muara atau ujung dari rantai penularan HIV itu sendiri. Ketika pencegahan itu masih terhambat, ketika tadi seperti Mas Ari bilang kondom itu masih dijadikan barang bukti dan lain sebagainya, maka penularan akan terus terjadi dan masih tetap akan ada anak yang lahir dengan HIV. Nah, ketika tadi Mas Edo tanya soal no one left behind gitu ya, tidak ada satupun yang tertinggal di belakang gitu. Saya pengen balik itu menjadi leaving no one behind gitu. Jadi bukan tidak ada yang tertinggal, tapi tidak meninggalkan siapapun yang ada di belakang sana. Karena jumlahnya sedikit, karena isunya tidak terlalu seksi, karena tidak ada perusahaan farmasi yang katanya tertarik untuk memproduksi atau bergabung dalam tender penyediaan ARV untuk anak gitu ya. Dan yang menyedihkan adalah bagaimana
kita bisa cukup optimis bahwa di tahun 2030 epidemi AIDS itu akan berakhir ketika Indonesia sendiri tidak punya komitmen yang cukup kuat gitu ya untuk mengikuti apa yang menjadi target dunia gitu ya. Karena saya yakin bahwa ending AIDS 2030 itu bukan hanya cita-cita Indonesia tapi cita-cita global gitu. Bagaimana Indonesia bisa mencapai itu ketika terlalu banyak excuse gitu tentang pencapaian baik di tahun 2020 ini maupun di tahun 2030 nanti gitu. Kalau ketika tadi misalnya dibilang Mas Ari bilang bahwa ketika membuat saja rencana aksi nasional gitu di mana di dalamnya sebenarnya ada ruang partisipasi. Lagi-lagi saya menekankan adanya ruang partisipasi bagi masyarakat sipil gitu ya. Bahwa sektor layanan kesehatan itu merupakan bagian dari pelayanan publik gitu dan ada undang-undang pelayanan publik yang memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk bisa berkontribusi, memberikan masukan, bahkan sampai memantau, mengawasi, bahkan mengadvokasi dan melaporkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran, maladministrasi, premanisme oleh negara atau apapun istilahnya, kita sebagai masyarakat sipil pun harus punya kalau misalnya kita tidak dirangkul oleh pemerintah, maka kita yang mungkin seharusnya saling bergandengan tangan, saling merangkul sehingga kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama gitu. Kemudian kalau ditanya faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang menghambat, faktor yang mendukung tadi seperti yang sudah teman-teman juga sampaikan, kolaborasi gitu ya, kolaborasi yang tidak basa-basi, yang tidak di ujung jalan, yang bukan cuma sekedar harmonisasi. Mereka memberikan ruang untuk mendengarkan kita, tapi pada akhirnya finalisasinya tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masyarakat sipil atau misalnya anak dengan HIV diberikan ruang untuk bisa juga bersuara, itu juga harus masuk di dalam dokumen akhirnya gitu. Jangan seakan-akan kita sudah mengikuti proses yang panjang gitu, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, misalnya anak dengan HIV, tapi akhirnya seperti draft dari rencana aksi nasional yang kemarin sempat diundang teman-teman dari komunitas, walaupun anak tidak diundang di sana. Saya mencoba mencari dari dokumen itu berapa kata anak yang ada terdapat di dalamnya gitu. Ada sekitar 98 atau berapa banyak kata anak di sana dan saya pikir wah banyak gitu. Ketika saya mencermati lagi ternyata anak di sana bukan berasal dari kata anak berdiri sendiri, tapi banyak dari kata melaksanakan gitu. Kata anak sendiri hanya muncul dalam program pencegahan penularan dari ibu kepada anak gitu. Tidak ada fokus betul-betul mengenai anak dengan HIV. Jangan lupa Mas Edo bahwa tujuan kita bukan hanya untuk mencegah jangan sampai ada anak dengan HIV lagi yang terlahir, tapi jangan lupakan juga bahwa ada anak-anak yang sudah lahir dan sudah hidup dengan HIV. Mereka juga harus diperhatikan dan kalau itu menjadi perhatian pemerintah, semoga seperti tadi Mbak Mei bilang masih ada waktu untuk mencapai ending epidemi AIDS 2030. Itu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tasya ya. Ini kembali lagi kita mendengar sebuah kalimat yang penting, kolaborasi yang bukan basa-basi gitu ya. Tadi banyak sekali nih kelihatannya kita dari talk show kita ini ini tadi bilang apa kolaborasi apa? Kolaborasi bodong, dibilang kolaborasi bodong, kolaborasi di ujung jalan. Sekarang kita dengar kolaborasi yang bukan basa-basi gitu ya. Ini banyak sekali nih kolaborasi. Jadi kolaborasi seperti apa sih yang sebenarnya ada di bayangan Kementerian Kesehatan ketika kemudian menempatkan kolaborasi sebagai tagline? Tadi juga Mbak Tasya bilang bahwa leave no one behind. Gitu ya. Mbak Tasya ini sangat penting sekali. Mungkin nanti ke depan teman-teman yang ada di sini semua, kelihatannya kita memang harus duduk bareng untuk secara spesifik mendiskusikan diksi apa sih yang kemudian itu sebaiknya kita gunakan ya, karena kelihatannya memang dari diksi ini akan muncullah kemudian lahir internalisasi dalam pemikiran dan dari pemikiran ini kemudian lahir ke perilaku gitu. Jadi kelihatannya memang nanti khusus mungkin ya kita mengundang ahli bahasa untuk kemudian karena kalau banyakan ini
rata-rata kalau kita tahu ya bahasa dalam program penanggulangan HIV ini murni adalah translasi dari bahasa Inggris yang kadang-kala konteksnya tidak tepat ketika langsung literally translate ke bahasa Indonesia. Ternyata ini menjadi salah satu yang penting. Jangan sampai kemudian kita terstigma dan diskriminasi hanya karena penggunaan diksi kata itu sendiri gitu ya. Tadi juga Mbak Natasha melakukan hal yang baik terkait dengan analisis analisis literatur terkait dengan peran sendiri yang hanya menemukan 98 kata anak, tapi kemudian bisa dibilang tidak terlalu bermakna. Ini menjadi pertanyaan berikutnya nanti. Apakah kemudian kata-kata di RAM itu memang hanya kata-kata seremoni basa-basi atau memang bisa diimplementasikan? Mbak Bibi ya Mas Kasim sedikit saja, mungkin ada tambahan sedikit mengenai apakah ini kemudian terkait pertanyaan saya tadi, atau kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sedikit aja tadi ya. Tadi saya konsentrasi dengan no one left behind. We already left behind. That's it. We already left behind. Negara melakukan pengabaian dan pembiaran dalam konteks perempuan dan anak. Ya. Contoh yang paling konkret mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, di mana implementasi pelaksanaannya tidak sesuai yang sudah diatur di dalam pedoman Kementerian Kesehatan. Dalam pedoman itu sudah diatur. Hal tersebut merugikan perempuan yang hidup dengan HIV dan terdampak HIV. Contoh, persalinan, ASI, atau perencanaan yang sering tidak mendapat support. Dan tidak adanya upaya maksimal dari negara untuk perawatan dan perlindungan anak dengan HIV. Baik dalam hal penyediaan layanan kesehatan yang sangat minim jumlahnya, hingga ketersediaan ARV yang tidak ramah pada anak-anak. Jadi, no one left behind is just slogan. Ya, we already left behind. Perempuan dan anak udah tertinggal. Cuma dapat sekian kata-kata dari Mbak Natasha, dan dalam implementasinya tidak ada sama sekali. Oke, tegas sekali bahwa no one left behind ini hanya menjadi sayangnya slogan, bukan kemudian tidak mempunyai makna yang berarti gitu. Mas Tasri mungkin sedikit saja sebelum kita berpindah ke pertanyaan berikutnya Mas Tasri. Mungkin dari targetnya juga udah tidak, saya bilang tancap juga ya. Karena apa artinya semua orang harus status, apa artinya semua orang dapat ARV, kalau ini tersupresi, kalau pengguna narkoba masih memadati lebih dari setengah isi penjara di Indonesia. Kalau teman-teman pekerja seks masih tetap ditangkapin sama Satpol PP dan dicoba untuk disembuhkan. Kalau teman-teman laki-laki suka sama dengan laki-laki masih juga ditangkap-tangkapin di ruang-ruang privat. Kalau teman-teman perempuan masih tetap dikejar-kejar terus sama Satpol PP dan polisi, dikriminalisasi dan di-abuse. Apa artinya is 1999 ini? Oke, Mas Patrin, ternyata dia bilang bahwa 1999 itu tanpa arti gitu. Tajam sekali terjadi kriminalisasi gitu ya. Bahwa inti untuk diadres bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan. Makanya kita juga sempat bertanya sebenarnya kepemimpinan di dalam program penanggulangan HIV ini ada di mana, ada di siapa, dan apa saja yang dikerjakan. Kalau melihat bahwa isunya sebenarnya bukan isu hanya isu kesehatan ya, ada isu tadi misalnya tenaga pendidikan, lalu ada juga ekonomi, bahkan ke hukum dan HAM ya. Hukum dan HAM ini menjadi penting karena kriminalisasi pada kelompok-kelompok kita itu masih Oke, ada masukan dari peserta kita. Jadi ini kita sedang membuat live ini dari Bandung, meng-highlight peran HIV. Maaf, saya masih belum belajar untuk menggunakan itu ya. Nanti kita diskusi lebih panjang soal ini, penggunaan diksi tadi. Jadi kita stop menggunakan kata ODA seperti yang tadi disampaikan.
kita mulai untuk dengan proudly bilang bahwa orang dengan HIV, karena memang manusia itu tidak boleh disingkat gitu ya, karena manusia itu adalah entitas yang sangat penting. Tadi sempat dikatakan bahwa partisipasi dalam setiap proses pengambilan kebijakan itu juga akan menjadi faktor. Lalu berikutnya nih, karena waktu terbatas, nanti saya juga harus memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media yang saya tahu banyak sekali sudah mengikuti acara ini. Saya gabung aja nih pertanyaan, dua pertanyaan terakhir ya kepada semua panelis ini. Bagaimana sih sebenarnya pandangan teman-teman terkait selebrasi Hari AIDS Dunia yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, dan menurut teman-teman isu apa saja yang sebenarnya tidak ikut dibahas dalam gegap gempitanya selebrasi khas pada tahun 2020 ini. Mungkin dari Mas Taslim, nanti Mbak Mimi, Mbak Bibi, lalu nanti yang online ada Mbak Natasha, Mas Wahyu dan Mas Harik ya bisa share. Bagaimana pandangan mengenai selebrasi Hari AIDS Sedunia 2020? Karena saya juga tadi mendapatkan informasi tambahan setelah selebrasi besar-besaran dengan mengundang Katon Bagaskara, artis ya. Sementara kelihatannya lebih penting mengundang artis daripada mengundang orang yang terdampak langsung dari epidemi dari HIV ini ya. Ini lebih penting kelihatannya dalam memberikan masukan. Akan terjadi selebrasi tahap kedua, yaitu selebrasi tahap kedua yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Labuan Bajo. Nah, ada yang diundang dari kita, jangan mimpi diundang, jangankan ke Labuan Bajo, ke Kementerian Kesehatan aja kita tidak ada yang diundang gitu loh. Jadi mereka ingin membuat selebrasi periode kedua di sebuah tempat yang mewah sekali gitu. Saya nggak tahu itu uang siapa yang digunakan. Apakah itu uang APBN, atau uang donor, atau uang dari kantong masing-masing. Itu nanti harus ditanyakan kepada Kementerian Kesehatan. Oke. Bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan selebrasi Hari AIDS 2020? Silakan, Mas Taslim dulu. Nggak tahu gue harus ngomong apa, Dok. Di saat kita tahun ini datang ke klinik untuk ngambil ARV gagap-gagapan, takut, aduh nebak-nebak ini dikasih buat berapa minggu ya, kalau ini dikasih buat berapa bulan ya. Di saat banyak sekali teman-teman ODA yang teman-teman orang dengan HIV/AIDS dan teman-teman populasi kunci yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Di saat pendanaan untuk tahun depan juga apalagi untuk pendanaan untuk komunitas ini jauh sekali berkurang daripada yang seharusnya dan daripada yang dibutuhkan. Ya, gua nggak tahu harus ngomong apa lagi, Dok. Mungkin seharusnya kita mulai melihat lagi apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas. Apa kira-kira yang tertinggal dari pandangan Mas Taslim itu dibahas dalam selebrasi ini? Oh iya, ya, itu kan bisa Labuan Bajo kan bahaslah urusan ARV ini ya. Masa setiap tahun kita harus teriak-teriak terus jadi pemadam kebakaran, tiap tahun harus tiap bulan harus mikirin jadi obat untuk berapa bulan. Bahaslah masalah social protection dari teman-teman orang dengan HIV/AIDS ini, teman-teman populasi kunci yang banyak kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini dan juga tidak mendapatkan akses ke dana-dana bantuan yang disediakan oleh pemerintah. isu ARV itu penting banget kan bagi teman-teman orang dengan HIV ya, dan social protection. Ya semoga ya Mas Taslim ya, semoga ini bisa ikut dibahas nanti di Labuan Bajo di pinggir pantai gitu ya. Atau masih bersama artis mungkin saya juga. Karena saya terus terang nggak tahu karena nggak diundang, itu mengundang saya. Ya. Siapalah kita komunitas. Gitu. Ayo Mbak Mi ya, apa sebenarnya pandangan Mbak Mi terkait selebrasi Hari AIDS Dunia yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, dan isu apa sih sebenarnya yang penting tapi tidak dibahas tuh dalam selebrasi ini? Statementnya bahaya maksudnya. Habis itu gue dipanggil gitu. Yang dipanggil itu kalau nggak saya, Edo saya gitu.
Karena kan komunitas banyak. Soalnya teman-teman juga dipanggil kalau saya dipanggil. Nanti kalau dipanggil, bareng-bareng ya. Kita sama-sama semua ya, ingat ya, kita semua selalu mendukung Mbak Mei dan kita harus datang semua Kementerian Kesehatan. Jangan lihat Mbak Mei sendirian. Moving. Buat saya selebrasi ini kita nggak pantas mengatakan ini selebrasi, itu yang pertama. Ini adalah peringatan kemanusiaan. Ini adalah peringatan bagi teman-teman yang saat ini masih hidup dengan HIV, bagaimana kita harus mendukung mereka untuk tetap hidup sehat dan hidup berkualitas. Jadi ini adalah peringatan untuk mengingat mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, dan itu tidak sekedar angka, ada almarhum Susana Murni, ada almarhum Kinan, ada almarhum Wulan, ada almarhum Christine, dan ada almarhum teman-teman semua yang sudah meninggal dunia akibat kegagalan negara ini untuk mendukung warga negara. Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai selebrasi. Ini adalah peringatan kemanusiaan. Itu respon pertama. Walaupun ya sebenarnya sih kalau dipikir juga suka-suka mereka sih mau merayakan sebenarnya. Tetapi masalahnya yang melaksanakannya ini adalah pemerintah yang merupakan barrier dari hak atas kesehatan warga negara, tidak pantas untuk melakukan ini sebagai selebrasi. Itu yang pantas. Kemudian yang kedua apa ya? Apa kira-kira menurut Mbak Mei isu yang penting tapi tidak sama sekali dibahas di dalam selebrasi khas Hari AIDS Dunia 2020 ini? Saya agak berbeda dengan apa yang disampaikan Adi Taslim. Kalau soal ARV setiap meeting itu bahasa ARV sebenarnya. Tapi yang harus dibahas itu bukan masalah produk apa yang harus diberikan. Artinya di mana untuk melaksanakan program ini semaksimal mungkin. Ada bahasanya bego. Nurani sih. Di lagunya Kapten Bagaskara itu ada kata-kata nurani. Barang ya, orangnya bohong. Jadi kalau bisa kita lihat lagi, balikan lagi kepada mandat sebagai pemimpin pemerintah untuk melihat bahwa itu bukan hanya pelaksanaan kewajiban semata, bahwa nurani wujud hati. Anjay itu sekali kita dapat diksi menarik. Jadi kembalikan kepada hati nurani, bahwa pemerintah adalah pemegang kewajiban tertinggi untuk memastikan kita semua, teman-teman orang dengan HIV dan teman-teman populasi sivil itu sehat. Dan isu utama yang lainnya yang paling penting adalah dekriminalisasi. Jarang sekali ditemuan ketika kita membahas isu kesehatan orang dengan HIV. Karena dengan masih adanya kriminalisasi terhadap populasi kunci, niscaya teman-teman orang dengan HIV dan juga teman-teman populasi kunci tidak bisa mendapatkan hak atas kesehatannya, dan itu adalah hak yang paling dasar yang harusnya diberikan oleh kita semua. Terima kasih. Tadi ya, Mbak Mei bilang bahwa ini bukan selebrasi. Saya ingatkan kepada kita semua bahwa ini bukan selebrasi yang harus dirayakan dengan kembang api. Bukan. Jadi bukan selebrasi. Karena saya juga dapat informasi katanya mau ada kemarin itu perayaannya ditutup dengan kembang api gitu. Itu apa gitu? Selebrasi dengan kembang api. Tapi ini adalah peringatan kemanusiaan. Peringatan kemanusiaan di mana kita harus kemudian merefleksikan bahwa banyak teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi korban dari epidemi HIV ini. Dan apa yang kemudian bisa kita teruskan dari legacy yang sudah mereka tinggalkan. Ini apa namanya, sangat penting untuk kita garis bawahi. Ayo Mbak Baby, apa Mbak Baby kira-kira menurut Mbak Baby pandangannya mengenai selebrasi hari AIDS-nya dan isu apa sebenarnya yang tertinggal gitu, sebelum kita nanti ke pembicara yang online. Ya, saya paling benci kalau dikatakan ini perayaan, apa yang mau dirayain dari hidup gua yang udah 20 tahun jadi orang HIV dan masih terstigma sampai hari ini. Anak gua masih dikeluarkan dari sekolah karena ibunya HIV positif. Apa yang mau dirayakan dari itu? Itu harus diperingati, memperingatkan kembali bahwa
isu HIV tidak hanya isu kesehatan. Ada isu pendidikan, ada isu kesejahteraan, ada isu sosial, ada isu keamanan, masih banyak lagi. Bukan masalah isu kesehatan saja. Anak saya yang negatif aja bisa dikeluarkan dari sekolah kok. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan selebrasi, saya sangat tidak setuju. Ayo kita mengingatkan diri kita kembali. Apa yang sudah kita capai selama ini? Apa yang sudah kita capai bersama-sama selama ini? Itu yang berkaitan dengan kolaborasi. Kalau kolaborasinya nggak ada, ya udah nggak ada yang kita capai. Besok anak-anak lu juga akan dikeluarkan dari sekolah, lu jangan teriak tolong sama gue ya. Nah, apa yang tertinggal kali ini yang dibicarakan? Yang tertinggal itu adalah tidak pernah dibahas treatment as prevention. Ya. Buat kita-kita yang ODA, pengobatan itu dengan patuh minum obat, kita tidak akan menularkan HIV kita kepada siapapun. Ya, kepada anak kita, pada pasangan kita tidak akan pernah menularkan kalau kita patuh minum obat. Pertanyaannya tadi seperti kata Bang Taslim, obatnya di mana? Ada nggak obatnya? Ya, dan bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak terdeteksi? Padahal kita bisa tidak menularkan. Itu tidak pernah dibahas. Ya, tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Mbak Baby menggarisbawahi hal yang penting ini buat teman-teman di media ya, bahwa sebenarnya teman-teman orang dengan HIV ini sudah melakukan peran dan kontribusi yang sangat besar dalam kaitan kita untuk ending AIDS, yaitu kemudian patuh minum obat gitu ya. Patuh minum obat, karena dengan patuh minum obat viral HIV dalam darah itu bisa ditekan sampai tidak terdeteksi, lalu dia tidak akan menularkan HIV. Undetectable sama dengan untransmittable, tidak bisa menularkan. Tapi pertanyaan kritisnya adalah obatnya di mana? Apakah bisa diakses dengan setiap saat tanpa biaya? Itu yang menjadi catatan kritis mungkin bagi teman-teman media untuk kemudian menyuarakan agar kontribusi teman-teman orang dengan HIV ini kemudian gayungnya bersambut dengan upaya Kementerian Kesehatan. Tanya ke Mbak Tasya, Tresna, dan Mas Ari. Mas Ari masih ada? Masih ada. Coba Mas Ari singkat, bagaimana pandangan Mas Ari terkait, saya tetap mengatakan ini selebrasi ya, karena ada artis, ada kembang api. Jadi ini sebuah selebrasi gitu. Nah, sebenarnya pandangan Mas Ari bagaimana nih terkait dengan selebrasi Hari AIDS Dunia dan apa yang tertinggal? Oke, kalau dari saya sih mungkin hampir sama teman-teman semuanya ya. Kalau dari yang kita tahu kan ini kan peringatan Peringatan Hari AIDS Dunia. Dari kata-katanya aja itu memang kita harus mengingatkan atau mengingati lagi gitu bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah on track apa enggak gitu. Jadi apalagi pakai harus ada rekor muri segala macam gitu. Untuk apa sih gitu? Rekor muri untuk apa gitu? Rekor muri untuk banyak ODA yang mati gitu, orang dengan HIV yang mati gitu. Terus rekor orang dengan HIV yang semakin meningkat banyak gitu. Kok jadinya aneh gitu menurut saya gitu. Terus kalau untuk yang pertanyaan kedua terkait kira-kira apa hal yang tertinggal ya gitu. Saya pengen ngasih pertanyaan balik aja sih gini. Pernah nggak sih pemerintah Indonesia itu menganggap populasi kunci atau orang dengan HIV itu sebagai bagian dari warga negara Indonesia? Karena yang selama ini saya lihat kita komunitas itu hanya sebagai objek dalam pelaksanaan program untuk mengejar target. Entah itu target nasional, entah itu target dari donor, segala macam gitu. Tapi pernah nggak dari kacamata pemerintah itu melihat kita ini sebagai warga negara yang harus dilindungi
warga negara yang harus penuhi kebutuhannya ya sebagai warga negara lainnya gitu. Karena menurut saya sejauh ini saya belum melihat itu gitu. Karena masih ada seperti yang Mei bilang, masih ada kriminalisasi segala macam. Saya rasa itu pertanyaan yang paling penting pertanyaan kritis yang perlu saya tanyakan adalah, sudahkah pemerintah Indonesia menjadikan kita komunitas populasi kunci dan orang dengan HIV sebagai warga negaranya sendiri? Itu. Terima kasih. Oke, rekognisi ternyata yang ingin di-highlight oleh Mas Ari ya, bahwa itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita, bukan selebrasi dengan artis dan kembang api untuk menjadi rekor muri. Ditambahkan tadi ya, ada rekor muri segala gitu. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan adalah rekognisi. Mbak Tasya, Mas Tresna, Mbak Tasya bisa komen sedikit Mbak Tasya mengenai apa sih pandangan Mbak Tasya mengenai selebrasi Hari AIDS Dunia dan apa sih kira-kira hal isu yang tertinggal gitu ya, singkat ya Mbak Tasya sebelum kita bertanya. Iya. Ya Mas Edo, dua pertanyaan itu saya jawab yang kedua dulu. Yang tertinggal karena saya mewakili anak-anak dengan HIV, maka yang tertinggal di sana adalah mungkin bisa dibilang juga gitu ya, rekognisi terhadap adanya anak dengan HIV di Indonesia ini, bahwa mereka ada, jangan lupakan mereka. Itu yang tertinggal. Dan untuk pertanyaan yang pertama tentang pandangan saya tentang selebrasi, saya mau baca satu bukan puisi sih, tapi refleksi pribadi saya. Saya tulis seperti ini di Facebook saya tadi malam. Sungguh bahwa yang dilakukan hari ini adalah selebrasi, mengejar rekor muri, saat anak dengan HIV berjuang sekali demi bertahan hidup agar tidak mati, menelan pil pahit yang lengket di gigi dan ditumbuk dengan gembok besi. Sungguh, ini tentang janji kolaborasi, atau jalan sendiri-sendiri, meninggalkan yang sedikit di jalan sepi, yang penting angka capaian tinggi, tak lagi penting atau benar peduli, perayaan berjam-jam tanpa hati. Itu jawaban dari saya, Mas. Terima kasih. Mbak Tasya, saya secara pribadi ya bilang bahwa kepada Mbak Tasya, jangan pernah menyerah Mbak Tasya untuk menyuarakan hak-hak kebutuhan dari mereka yang tidak bisa bersuara ya, anak-anak yang hidup dengan HIV. Kemarin di-share sama Mbak Tasya. Kalau saya boleh share sedikit ya, saya dikit aja deh. Melihat video yang di-share sama Mbak Tasya, nanti mungkin bisa kami bagikan juga kepada teman-teman semua di sini. Mbak Tasya itu mengirimkan video bagaimana kemudian tadi dikatakan ARV buat anak dengan HIV karena dosis yang ramah untuk anak itu belum tersedia, maka dia ditumbuk gitu ya, dijadikan buyar dengan gembok besi gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita bandingkan gitu, kita buat gambarnya, satu ARV ditumbuk dengan gembok besi dan satu lagi nanti selebrasi di Labuan Bajo. Apakah ini artinya kita punya hati? Ini yang harusnya menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk yang ada di sini. Saya minta komitmennya semua ya dari teman-teman. Ketika melakukan advokasi, jangan pernah lupakan anak-anak dengan HIV. Selalu suarakan kepada pemerintah kabupaten kota masing-masing bahwa anak dengan HIV itu juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Satu lagi tuh. Tambahan silahkan. Yang tertinggal itu adalah orang dengan HIV dengan disabilitas. Oke, orang dengan HIV dengan disabilitas ternyata masih banyak sekali ya faktor-faktor yang tertinggal. Dari tadi anak, sekarang anak dengan disabilitas. Apakah ini pantas kemudian kita lakukan selebrasi di saat seharusnya kita prihatin di tengah mandeknya progres penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Mas Kresna, singkat Mas Kresna, apa sih pandangan Mas Kresna nih? Mas Kresna ini ada di Jakarta dan bekerja untuk isu untuk pengguna narkotika suntik ya. Apa pandangan Mas Kresna mengenai selebrasi Hari AIDS Dunia, dan apa sih kira-kira menurut Mas Kresna isu di pengguna narkotika yang kemudian left behind atau memang sengaja bukan bagian ya udah dilupakan kali ya gitu ya,
dari selebrasi Hari AIDS Sedunia. Sebelum kita ke pertanyaan penutup dari salah satu wartawan rekan baik kita. Silakan Mas Kresna. Masih ada Mas Kresna? Ya Mas Edo, masih ada. Kedengaran suara saya? Kedengaran Mas Kresna, silakan. Ya, untuk selebrasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini menurut saya sangat tidak pantas. Jangankan tidak dalam kondisi pandemi seperti dengan kondisi biasa pun sangat tidak pantas pemerintah melakukan selebrasi dalam peringatan Hari AIDS. Di sisi lain masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan program penanggulangan HIV yang ada di Indonesia seperti apa. Ditambah dengan situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Saya mendengar tadi teman-teman bahwa apakah pemerintah punya hati gitu loh sampai setega itu masih melakukan selebrasi dengan mengundang beberapa artis dan mengundang beberapa public figure yang memang saya nggak tahu perannya public figure itu seperti apa nanti ke depannya. Karena sampai saat ini pun pemerintah sering menggaung-gaungkan katanya program penanggulangan HIV, sayangnya tadi Mei bilang bahwa stigma dan diskriminasi untuk teman-teman komunitas ini masih terjadi. Salah satunya di penanggulangan nafsu suntik ini, saya masih sering mendengar atau sering melihat bahwa teman-teman pengguna nafsu suntik ini dijadikan ATM oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, alat pencegahan dijadikan barang bukti, atau misalkan teman-teman pengguna nafsu suntik ingin masuk rehabilitasi, ada harga yang harus dibayar, dan ini menurut saya sangat tidak pantas sekali yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan selebrasi HIV, apalagi di tempat yang menurut saya sangat-sangat mewah ya. Itu di Labuan Bajo, kita tahu Labuan Bajo itu seperti apa gitu, dan apa yang belum dilakukan pemerintah adalah menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Pemerintah sering berbicara kata-kata yang manis, kata-kata yang sangat luar biasa bagus, tapi pada saat implementasinya itu kata-kata tersebut hanya menjadi rangkaian kata-kata yang indah saja. Dan ya seharusnya momentum ini pemerintah harus mulai berpikir kembali, Kementerian Kesehatan maupun kementerian lainnya harus mulai berpikir bahwa mereka bekerja untuk masyarakat Indonesia, dan populasi kunci itu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang hak-haknya harus dipenuhi apapun itu latar belakang dan apapun itu tingkat ekonomi dan sosialnya. Itu saja dari saya, Mas Edo. Terima kasih. Mas Kresna, terima kasih. Jadi Mas Kresna menggarisbawahi rehabilitasi ternyata masih harus bayar gitu ya. Bagaimana mungkin ini kita bilang bahwa program pemerintah ya, bahwa kita harus kemudian memberikan akses kepada teman-teman kita, saudara kita yang pengguna narkotika. Tapi bagaimana mungkin kalau rehabilitasinya saja masih harus wajib bayar gitu. Nah ini yang menjadi catatan sebenarnya. Mas Edo, mungkin bukan rehabilitasinya Mas Edo, tapi lebih kepada misalkan ada pengguna nafsu suntik tertangkap oleh kepolisian, ada uang yang harus dalam tanda kutip dibayarkan oleh beberapa oknum kepolisian supaya dia bisa mendapatkan layanan rehabilitasi. Mungkin layanan rehabilitasinya gratis, tapi untuk bisa mendapatkan itu ada uang jalan atau uang pelicin yang harus dibayarkan. Kita bisa lihat di TV-TV terakhir-terakhir ini bahwa banyak sekali public figure yang ditangkap dan mereka bisa mengakses layanan rehabilitasi. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tidak punya kemewahan soal ekonomi, mereka harus meringkuk di balik jeruji yang seharusnya itu bukan hal yang bagus untuk teman-teman pengguna nafsu suntik itu di balik jeruji. Mereka keluar dari penjara, mereka bukan lebih baik, tapi mereka mungkin akan lebih hebat lagi untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi bukan rehabilitasi, tapi bagaimana layanan rehabilitasi ini sangat mewah untuk teman-teman pengguna nafsu suntik yang ingin mengaksesnya, yang terutama yang tertangkap oleh pihak kepolisian. Gitu Mas Edo. Nah koreksinya, saya koreksi ya. Ternyata rehabilitasinya itu ada yang tersedia secara gratis. Tapi proses untuk menuju rehabilitasi itulah yang kemudian tadi Mas Kresna menyinggung soal oknum. Wah, saya kalau soal oknum nanti dulu deh Mas Kresna ngomongnya nih gitu. Siapa sih oknum, nanti akan menarik juga deh untuk kita bahas berikutnya tuh. Siapa oknum yang kemudian
menjadi penghambat akses untuk teman-teman mendapatkan hak untuk rehabilitasi. Ini ada pertanyaan penutup nih dari rekan kita media dari CNN TV ya, kepada kita semua yang panelisnya. Apa sih sebenarnya catatan penting Mas dan Mbak ya kepada pemerintah untuk supaya bersama-sama ke depannya kita bisa bergerak dalam penanganan epidemi HIV ini? Apa yang kurang, apa yang harus dievaluasi? Tadi mungkin sudah disebutkan, tapi mungkin bisa di summary kali ya, catatan pentingnya kepada pemerintah, karena saya yakin bahwa kita masih mempunyai optimisme lah ya, kita masih punya harapan bahwa kita ke depan bisa terus bekerja sama bersama pemerintah. Tapi apa sebenarnya kata-kata ya secara summary yang bisa disampaikan oleh teman-teman, catatan penting untuk pemerintah untuk kita sama-sama bergerak? Taslim. Satu aja dari Mbak Merinda ya, dari Mbak Merinda. Mbak Merinda summary. Kata-kata penutup dari Mbak Merinda dan Mbak Baby gitu. Oke, kata-kata penutup yang bisa saya sampaikan adalah kami sebagai komunitas orang yang hidup dengan HIV dan juga populasi kunci ingin terjadinya dan bertahan yang setara dengan pemerintah. Ya. Khususnya lebih khusus lagi, saya percaya bahwa kita bisa ending AIDS 2030 setara pada setara. Kenapa? Melahirkan generasi ke depan itu adalah perempuan, dan jangan pernah dilupakan anak-anak yang hidup dengan HIV itu harus dipelihara oleh negara, bukan dipelihara oleh Mbak Tasya. Itu aja sih menurut saya. Oke, Mbak Mi, singkat kata penutupnya kira-kira apa sih menurut Mbak Mi? Tadi kan sebenarnya sudah banyak ya. Kalau kita coba men-summary sebenarnya, kalau misalnya nih ya, andaikan nih bayang Mbak Mi ya ke Labuan Bajo gitu, dengan apa namanya pemegang kepentingan artis, ya. Saya nggak tahu juga tuh artis diundang nggak, publik diundang ke Labuan Bajo itu. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada pemerintah terkait dengan apa ya untuk penanganan epidemi ini, dan apa yang kurang dan apa yang harus dievaluasi? Satu kata kunci adalah komitmen. Kita butuh komitmen tegas, lugas dari pemerintah, dan komitmen itu diturunkan dalam bentuk kebijakan yang menjadi sebuah aturan di mana memaksa semua unsur-unsur bisa melaksanakan dan berkolaborasi untuk ending epidemi AIDS di tahun 2030. Kalau tidak ada komitmen pemerintah, komitmen itu bukan cuma verbal pengungkapan kami berkomitmen. Aturannya mana? Dan yang tidak kalah penting lagi adalah resource-nya. Sumber daya dan pembiayaannya itu mesti tegas dan akuntabilitasnya mesti jelas. Itu dari gue. Oke, dengan apa namanya Mbak Merinda dan Mbak Baby tadi memberikan kata penutup, kelihatannya memang ini yang akan kita sampaikan nanti kepada rekan-rekan mitra kita di pemerintah ya, bukan hanya kepada Kementerian Kesehatan, tapi juga kepada, kebetulan kami juga mempunyai kemitraan dengan kantor staf presiden. Mungkin nanti ini beberapa hasil dari diskusi live talk show kita ini akan kita sampaikan juga ke mereka. Tapi yang pasti ya, kalau sedikit saya menggarisbawahi, bahwa ternyata yang diharapkan oleh teman-teman panelis 6 orang ini, dan saya yakin kita semua, itu bukan undangan ke Labuan Bajo. Enggak, kita nggak mengharap undangan ke Labuan Bajo. Tapi kita mengharapkan bagaimana kemudian ke depan, pemerintah memberikan rekognisi terhadap keberadaan kita sebagai manusia. Lalu kemudian tadi sempat ada muncul bagaimana kita bisa menciptakan kemitraan yang setara, lalu juga kolaborasi di mana kita sama-sama mempunyai peran dan tanggung jawab, bukan kolaborasi bodong, kolaborasi di ujung jalan, gitu, kolaborasi basa-basi, tapi kita butuh merekonstruksikan kolaborasi aktif di mana kemudian orang dengan HIV dan komunitas ini bisa menjadi penentu kebijakan. Serta yang paling terakhir, bagaimana kemudian pemerintah membuat aturan yang memaksa
agar dapat terciptanya akses gitu. Jangan hanya aturan saja, tapi kemudian tidak memaksa dan tidak benar-benar didanai, sehingga aksesnya pun akan tetap sulit bagi teman-teman ODA dan kelompok komunitas lain. Oke, terima kasih ya, terima kasih Mbak Baby, terima kasih Mbak Merinda, terima kasih Mbak Natasha yang gabung secara online, terima kasih Mas Taslin, terima kasih Mas Kresna, sudah menjadi panelis kita yang seru. Terima kasih secara online dan kami sangat mengharapkan peran serta media juga ke depannya untuk kemudian membuat tercipta kolaborasi yang apik ya, termasuk juga teman-teman yang sudah hadir di Bandung ini dalam acara evaluasi strengthening dan enabling access enabling environment for access. Dengan ini live talk show ini saya tutup. Jika sekiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada panelis-panelis kita yang hebat dan sebenarnya ahli di dalam program penanggulangan HIV/AIDS ini, bisa disampaikan melalui WhatsApp yang disampaikan kepada di awal pengumuman acara ini kepada Mas Ferry. Oke, terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak, tetap semangat, tetap berobat, dan kita foto bareng dulu yuk, foto bareng ya. Pesertanya mana ya, mungkin nggak bisa muncul semua, nggak apa-apa, tapi panelisnya tadi, ayo tolong dong. Gambarnya jangan dipinning ke sini ya. Bar, gambarnya. Di ke peserta yang lain juga. Iya, iya. Oke. Yuk munculkan yuk wajah kita, karena kita tidak boleh sembunyi lagi. Karena kalau misalnya kita sembunyi ya selebrasi nanti akan tetap menjadi selebrasi terus-terusan. Yuk kita foto bareng ya. Ayo ngomong dong kalau foto cuy. Ya nggak post kita. Oke, terima kasih panelis-panelis dan semua yang sudah hadir di acara talk show. Sampai ketemu lagi di acara kita berikutnya. Terima kasih, terima kasih. Labuan Bajo. Terima kasih Mas Edo sudah memandu acara press conference pada kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panelis yang sudah memberikan sedikit wawasan kepada kita semua. Semoga juga menambah banyak wawasan bagi kita semua ya. Sebelum saya tutup sesi di siang hari ini, karena tadi yang Mas dari MDF nggak sempat ada pertanyaan, saya buka pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang nyatet. Ada pertanyaan nggak tadi selama sesi narasumber? Udah lupa? Nggak ada. Udah. Oke. Kalau gitu lanjut ke makan siang. Makan siang, kembali lagi jam 1:30. Oke? Iya, silakan makan siang. Makan siangnya ada di restoran. Terima kasih.